Siapa sih wanita yang tidak menginginkan kulit wajahnya bersih dan juga sehat? Saat ini berbagai teknologi di bidang kecantikan pun kian berkembang. Namun sebaik-baiknya teknologi yang paling baik adalah dengan menggunakan bahan-bahan alami. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu klinik di Kota Palembang, yaitu Klinik Kecantikan Athena, yang mengusung konsep dengan menggunakan bahan dasar alami di semua perawatannya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan labu dan juga menggunakan beras hitam. Seperti apa? Langsung aja yuk kita tanya-tanya dengan Dr. Richard Lee yang merupakan pemilik dari Klinik Kecantikan Athena ini. Nah, dokternya lagi melakukan perawatan nih, yuk kita gangguin aja. Halo dokter. Hai Ayu. Wah dok, ini saya tebak ya dok, ini pasti lagi perawatan dengan menggunakan pumpkin atau labu ya dok ya, bener ya? Benar sekali Ayu. Jadi nama perawatannya kalau di sini namanya glowing treatment. Jadi ini menggunakan labu kuning atau pumpkin yang fungsinya untuk mencerahkan dan melembabkan. Jadi hasil akhirnya nanti akan glowing dan kelihatan langsung hasilnya nanti. Wah, ini menarik banget ya dok. Dok, saya boleh coba nggak dok? Boleh, tapi kita lihat dulu ya nanti kulit kamu bagaimana ya. Oke, ayo dok. Nah dok, kan salah satu perawatan yang ada di sini kan adalah dengan menggunakan labu ya dok ya. Emang labu seperti apa sih dok yang digunakan dok? Nah, jadi kita menggunakan labu kuning seperti ini, namanya pumpkin peel. Jadi difermentasi, bukan ini langsung. Jadi fungsinya itu untuk melembabkan Ayu. Jadi fungsinya untuk melembabkan sehingga akan lebih cerah wajah kamu. Terus kerutan-kerutan halus jadi lama muncul ya. Terus flek-flek juga jadi agak berkurang dan nggak muncul jadinya. Sangat bagus sekali. Oke, kalau sebenarnya fungsi dari labu sendiri dok, manfaat dari labu sendiri itu apa sih dok? Ini fungsinya untuk merehidrasi kulit, jadi memberikan cairan yang cukup sehingga kulit kamu akan lembab. Oh. Kita periksa dulu ya. Oh iya, boleh dok. Kulit kamu ya. Cukup baik sih, tinggal kita lembapin aja, tinggal kita berikan kelembapan cukup aja, nanti akan lebih cerah pastinya dan langsung kelihatan loh. Untuk glowingnya ya dok? Iya. Ya, oke. Dok, selain dengan labu ini kan ada juga dengan perawatan yang menggunakan beras hitam. Kalau beras hitam seperti apa sih dok? Jadi beras hitam juga seperti ini. Jadi intinya sebenarnya seperti ini ya. Dulu sebenarnya peeling itu cuma ada GTA, TCA dan GA ya. Jadi semuanya kalau punya masalah kulit GA dan TCA jawabannya. Sekarang kita lebih segmental. Jadi kayak pumpkin ini lebih untuk mencerahkan, beras hitam atau black peel ini lebih untuk jerawat dan mengangkat kulit mati. Nah, untuk yang pumpkin sendiri nanti kamu akan dioles langsung lebih cerah, tapi wajah kamu tidak mengelupas. Beda dengan TCA dan GA, kalau dioles kan pasti mengelupas semuanya. Ini tidak mengelupas dan tidak merah, jadi langsung kelihatan. Sedangkan kalau di black peel, kamu nggak merah mukanya, tapi akan mengelupas ringan, jadi kulit-kulit matinya keangkat. Oke, dok, bagi wanita yang mungkin sibuk dan nggak sempet datang ke klinik kecantikan dok, itu bisa nggak sih dok menggunakan labu ataupun beras hitamnya langsung dok? Kalau menggunakan fermentasi tidak bisa ya, jadi itu proses fermentasi dan itu peeling. Kalau dipakai di rumah itu pasti akan rusak mukanya, harus dengan dosis yang tepat dan dengan waktu yang sesuai ya. Tapi saya bisa sarankan seperti ini, kulit yang lembab itu bisa didapat dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal kamu bisa menggunakan minum air putih yang banyak, ya, makan buah-buahan yang cukup air ya. Banyak ya, itu bagus ya, semangka, melon dan lain sebagainya, itu merehidrasi kulit kita sehingga akan lebih lembab. Untuk di luarnya kamu bisa pakai krim atau bisa perawatan yang melembabkan kulit kamu. Oke dok, langsung aja ya dok, kita coba perawatan dengan menggunakan labu ya dok. Oke. Nah pemirsa, ini adalah hasil dari perawatan yang sudah saya lakukan tadi yang menggunakan labu kuning. Gimana? Muka saya lebih glowing kan, dan juga lebih lembab serta lebih cerah. Dokter, ada pertanyaan terakhir nih dok. Saya tuh punya teman dok, dia punya kulit wajah cukup bagus, terus kemudian dia memutuskan untuk memakai sebuah krim. Pemakaian awal bagus, namun setelahnya saat dia stop mukanya jadi rusak. Itu karena apa sih dok? Nah itu kasus yang sangat-sangat sering terjadi sekali di Indonesia ya Ayu ya. Jadi di dunia ini sebenarnya ada dua krim yang kamu nggak boleh pakai. Satu merkuri, yang kedua adalah hidroquinone. Sebenarnya hidroquinone boleh dipakai, tapi sekarang ini sering terjadi adalah penyalahgunaan hidroquinone. Ya,
dua krim tadi kalau kamu pakai itu awal-awal emang bagus, putih, kinclong, mengkilat, bahkan seminggu 2 minggu aja kamu sudah pamerin ke teman-teman kayak sekarang ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak pakai, jadi 2 hari aja, 3 hari kamu nggak pakai itu muka kamu kusam, hitam, kadang disertai berintisan dan jerawatan ya. Jadi pasiennya itu ketergantungan. Nah, tapi itu sebenarnya karena pemakaian merkuri dan hidroquinone, dan itu sebenarnya berbahaya loh bagi kulit kita. Saya bawa lampu sendiri nih, ini lampu siam. Kalau ini kan sering ditemukan di rumah ya dok, tapi bisa nggak sih dok kalau lampu ini digunakan sebagai salah satu bahan untuk kecantikan dok? Oh nggak bisa Ayu, ini labu siam dipakai untuk masak ya, makanan ya, lebih untuk menurunkan kolesterol atau asam urat sih, tapi nggak bisa dipakai untuk kecantikan karena bergetah juga deh jadinya. Oh jadi cuman labu kuning ini ya dok? Ya, spesifik labu kuning dan labu kuning yang difermentasi itu yang paling bagus untuk mencerahkan kulit ya. Ya pemirsa, yuk sekarang mulai menggunakan produk kecantikan yang berbahan dasar alami. Karena meskipun prosesnya lebih lama dan tidak instan, namun produk dengan bahan dasar alami ini lebih aman untuk kulit Anda. Ya demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, kembali ke Anda di studio.